Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih bagi yang mengklik video ini. Dan bagi kalian yang baru tonton di channel ini, perkenalkan nama saya Majdan Rizky. Di channel ini kita akan membahas tentang penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan pengumuman pendaftaran Polri 2021 yang Bintara. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan, yaitu perubahan tentang penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021. Nah, untuk perubahan apa saja, nah kita akan jelaskan, yaitu tentang ujian nasional teman-teman, nilai. Nah, di sini ada perubahan dengan maksud agar meringankan beban teman-teman adik-adik yang berkendala di nilai ujian nasional yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang semula itu bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 60, nanti ini diubah teman-teman. Dan yang kedua, bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 65. Dan tahun 2021 akan ditentukan kemudian. Nah, ini bagi yang SMA atau sederajat teman-teman, yang semula, yang awalnya. Nah, yang kedua itu lulusan D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi teman-teman. Nah, banyak dari kalian semua, adik-adik, teman-teman yang mengeluh atau terkendala di nilai ujian nasional. Nah, ini putusan dari Mabes untuk membantu kalian sehingga kalian bisa mendaftar dengan memenuhi syarat teman-teman. Nah, banyak kalian semua adik-adik yang terkendala lah, tidak bisa mendaftar dengan kendala itu nilai ujian nasional atau yang lain. Nah, ini perubahan-perubahannya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu yang semula teman-teman. Nah, ini diubah menjadi untuk SMA atau sederajat bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan nilai ijazah. Nilai ijazah itu apa? Nilai gabungan rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2. Nah, itu hasilnya nanti minimal 60 teman-teman. Nah, bagi kalian yang bingung dengan gimana cara menghitungnya, kalian lihat saja di video saya sebelumnya yang tahun lalu, cara mengetahui cara menghitung nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2. Nanti di situ sudah saya jelaskan. Yang kedua, bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2 minimal 65. Nah, ini sama, cuman bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 itu minimalnya agak dinaikkan sedikit, 65. Nah, yang ketiga, bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapot gabungan nilai pengetahuan dan keterampilan dibagi 2, kelas 10 sampai kelas 12 dengan nilai akumulasi minimal 65. Nah, di sini bagi kalian yang lulusan tahun 2020 atau kan itu nggak UN, belum melaksanakan UN atau tidak melaksanakan UN, nah itu yang dicantumkan untuk syarat-syarat itu rata-rata rapot teman-teman, gabungan nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu kan di rapot ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, itu dijumlah semua terus dibagi 2 teman-teman. Itu kelas 10 sampai 12 dengan nilai akumulasi minimal 65 semua. Nah, tahun 2021 akan ditentukan kemudian untuk lulusan D1 atau
D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Nah, untuk perubahannya selanjutnya yaitu ini bagi yang masih duduk di kelas 12 atau lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapot semester 1 minimal 70 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. Itu semester 1 kelas 12 ya teman-teman, atau semester 5. Nah, diubah menjadi bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapot kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1 dengan minimal 65 teman-teman. Nah, itu semester 1 sampai semester 5 nilainya harus memenuhi syarat semua 65. Nah, setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. Nah, ini ada lagi perubahan mengenai lulusan D3, yaitu usia maksimal 22 tahun teman-teman. Itu yang semula lah diubah menjadi lulusan D1 atau D3 usia maksimal 22 tahun. Sama saja, cuma kita menerima atau pihak kepolisian itu menerima lulusan D1 teman-teman, untuk maksimal usia 22 tahun. Sekarang ada kabar gembira buat teman-teman semua adik-adik yang lulusan madrasah aliyah bisa daftar. Sekarang ada jurusan agama. Yang semula lulusan SMA atau MA jurusan IPA, IPS, bahasa, sekarang diubah menjadi lulusan SMA, MA jurusan IPA, IPS atau bahasa atau agama. Nah, ini kabar gembira sekali buat adik-adik semua yang jurusannya agama, tidak perlu minder. Sekarang sudah dibuka untuk syarat-syaratnya, untuk lulusan agama sudah diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, ada lagi perubahan, yaitu perubahan tentang jadwal tes. Nah, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, sebelum ini bisa kalian lihat, bisa kalian tonton, simak terus, tonton sampai habis. Nanti saya kasih juga linknya untuk mendownload tes-tesnya biar kalian bisa mengetahui jadwalnya, biar enak, biar bisa gimana ya, ada gambaran lah. Setelah tes ini ada tes ini, setelah tes ini ada tes ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Bagi kalian yang masih bingung bisa DM saya langsung di IG atau di kolom komentar. Jangan malu-malu lah, tanya aja apa-apa, daripada nanti kalian salah. Boleh tanya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like, share, dan komen teman-teman. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.